Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep ilmu ekonomi. Sebelum kita masuk ke materi dan juga kita mengetahui apa sih konsep ilmu ekonomi, kita lihat dulu yuk apa saja kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar 3.1 mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. 4.1 mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menjelaskan konsep ilmu ekonomi, mampu mengidentifikasi kelangkaan, dan mampu menghitung biaya peluang. Bicara perihal ekonomi, kira-kira apa ya yang terlintas di pikiran kalian? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos dan juga nomos. Oikos memiliki arti rumah tangga, sedangkan nomos memiliki arti peraturan. Atau dalam arti sempitnya, ekonomi bisa juga diartikan sebagai aturan rumah tangga. Dan secara lebih luas, ekonomi dapat diartikan cara memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber daya yang tersedia. Nah, kira-kira ekonomi menurut ahli itu seperti apa ya? Ekonomi menurut para ahli. Menurut Adam Smith, ekonomi merupakan penyelidikan tentang keadaan sebab adanya kekayaan dari sebuah negara. Sedangkan menurut Richard Gillespie menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Selanjutnya, menurut Gregory Mankiw menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Nah, dari sebagian besar para ahli bisa kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah tata cara atau cara dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Kira-kira kalian pernah berpikir tidak sih apa yang akan terjadi saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini terus meningkat, sedangkan sumber daya yang tersedia itu terbatas. Kalau kita lihat gambar di sini, bisa kita lihat bahwa toko tersebut kehabisan masker dan juga alat-alat penunjang kesehatan yang lainnya. Kira-kira apa ya yang sedang terjadi di situ? Ya, betul sekali. Di sana sedang terjadi yang namanya sebuah kelangkaan. Kelangkaan ini terjadi bukan tanpa sebab. Kelangkaan bisa terjadi karena keinginan manusia yang tidak terbatas ini terus meningkat atau terus bertambah, namun sumber daya yang terbatas tidak mampu untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas ini. Karena hal tersebutlah terjadilah kelangkaan, di mana sumber daya tidak mampu lagi untuk memenuhi keinginan manusia. Nah, kira-kira apa ya yang menjadi faktor-faktor penyebab kelangkaan? Setidaknya ada 5 penyebab faktor terjadinya kelangkaan. Yang pertama, adanya perbedaan letak geografis. Terus yang kedua, adanya pertumbuhan penduduk. Kemudian yang ketiga, ada perbedaan kemampuan produksi. Kemudian yang keempat, perkembangan teknologi. Dan yang kelima, adanya bencana alam.
Nah, ini dia nih faktor-faktor penyebab kelangkaan. Nah, inilah 5 faktor penyebab kelangkaan. Faktor yang pertama adalah perbedaan letak geografis. Hal ini dikarenakan sumber daya alam yang tersedia di bumi tidak tersebar secara merata. Ada tempat yang mempunyai tanah-tanah subur, ada juga yang tidak. Ada tempat yang memiliki sumber air berlimpah, ada juga yang tidak. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan kelangkaan pada wilayah tertentu. Kemudian yang kedua adalah faktor pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang secara cepat akan meningkatkan kebutuhan yang lebih tinggi juga. Sedangkan sumber daya yang tersedia itu terbatas. Sumber daya yang tersedia tidak sesuai dengan cepatnya pertumbuhan penduduk. Kemudian yang ketiga, ada kemampuan produksi. Perbedaan faktor-faktor produksi di masing-masing wilayah tidak sama kemampuannya. Alhasil, tidak semua kebutuhan modal untuk memproduksi suatu barang tidak bisa dipenuhi, maka akan terjadi kelangkaan. Yang ketiga, kemampuan produksi. Setiap wilayah memiliki kemampuan produksi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebutlah yang membuat tidak meratanya dan juga bisa menyebabkan kelangkaan pada masing-masing daerah. Kemudian yang keempat, perkembangan teknologi. Negara yang memiliki perkembangan teknologi secara lamban, besar kemungkinannya akan. Yang keempat adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang rendah, maka akan menghasilkan pula kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan dengan kemampuan teknologi yang tinggi. Kemudian yang kelima ada bencana alam. Bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusianya. Nah, gimana sih cara kita agar tidak terjadi kelangkaan? Sebelum kita cari tahu bagaimana cara kita untuk menyikapi tidak terjadinya kelangkaan, kita kenali dulu yuk, apa sih kebutuhan kita sebenarnya? Nah, kebutuhan dibagi menjadi 4, yaitu kebutuhan menurut intensitas, kebutuhan kebutuhan dibagi menjadi 4. Kebutuhan menurut intensitasnya, kebutuhan menurut waktu pemenuhan, kebutuhan menurut sifat, dan juga kebutuhan menurut subjek. Nah, untuk kebutuhan menurut intensitas ada 3. Yang pertama, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan utama seperti sandang, pangan, dan juga papan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu seperti alat masak, almari, sepatu, dan lain sebagainya. Kebutuhan sekunder ini boleh kita penuhi, boleh juga tidak. Kebutuhan sekunder bisa kita penuhi setelah kebutuhan primer sudah kita penuhi secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier disebut juga sebagai kebutuhan mewah dan tertuju pada orang-orang yang berpenghasilan tinggi untuk meningkatkan gaya hidupnya. Contohnya seperti perhiasan ataupun mobil. Kemudian, kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Seperti saat kalian sakit dan membutuhkan obat, maka saat itu juga kalian membutuhkan obat untuk sakit kalian cepat sembuh. Kemudian kebutuhan yang akan datang.
Kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Contohnya seperti adanya tabungan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tidak terduga. Kebutuhan tidak terduga harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Semisal anak tetangga sebelah mengalami kecelakaan bersepeda, maka ia harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian yang keempat, kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu ini sesuatu yang tidak terbatas dalam pemenuhannya. Contoh mudahnya adalah belajar. Kemudian, kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat hanya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani yang dirasakan oleh fisik, yang seperti berolahraga, dan yang kedua, kebutuhan rohani. Contoh dari kebutuhan rohani yang kita butuhkan adalah kasih sayang, menjalankan ibadah, dan juga berekreasi. Sedangkan kebutuhan menurut subjek juga ada dua, yaitu kebutuhan individu dan juga kebutuhan sosial. Kebutuhan individu merupakan kepuasan pribadi. Misalnya, seorang pelajar membutuhkan seragam, buku, alat tulis, dan penunjang lainnya. Sedangkan kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak, yang tujuannya untuk lebih sejahtera, tertib, dan juga aman. Seperti halnya rumah ibadah, rumah sakit, dan juga fasilitas umum yang lainnya. Nah, bagaimana? Kalian sudah tahu apa saja kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk itu, yuk kita coba prioritaskan dari yang paling penting sampai yang kurang penting agar terhindar dari terjadinya kelangkaan. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.